Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas strategi dalam mengerjakan soal TOEFL bagian structure yang ke-13, yaitu mengetahui kapan dapat menggunakan past tense dan present tense secara bersama-sama. Kapan past tense dan present tense itu bisa digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya teman-teman, mari kita perhatikan contoh berikut ini. He took the money when he wants it. Pada pembahasan yang terdahulu, kita sudah sering membahas kalau kalimatnya ada dua clause, maka harus setara. Ya, clause pertama dan clause kedua itu harus memiliki struktur yang sama. Kalau clause pertama past tense, maka clause yang kedua itu past tense. Kalau clause pertama itu present tense, clause kedua itu present tense juga. Kita lihat di sini ada dua clause. He took the money itu clause pertama. When he wants it itu clause yang kedua. He took the money itu past tense ya, past. When he wants it itu present ya, present tense. Sehingga ini tidak nyambung, maksudnya idenya itu tidak nyambung. Tidak bermakna ya, karena tidak sama tensisnya ya antara clause 1 dan clause kedua. Ya, supaya nyambung bagaimana? Kita setarakan ya clause antara clause 1 dan clause kedua. Kalau mau past tense semua. Kalau mau present tense semua. Karena ini tidak nyambung, dilihat dari artinya. He took the money, dia ngambil uang, itu past tense lampau. When he wants it, ketika dia menginginkannya pada waktu present, sehingga tidak nyambung. Agar nyambung harus disetarakan. Kalau past tense semua, present tense semua. Selanjutnya kita lihat contoh berikut ini. Ya, ini contoh kalimat yang tadi. Ya, ini sudah disetarakan antara clause yang pertama dan clause yang kedua. Kita lihat kalimat yang pertama, he took the money when he wanted it. Nah, ini di kalimat yang pertama itu sudah disetarakan. Clause yang pertama itu past. Clause yang kedua itu juga past. Ya, sehingga nyambung maksudnya. Kita lihat di contoh yang kedua, he takes the money when he wants it. Ya. Di clause yang pertama ini present, di clause yang kedua juga present, sehingga setara ya, nyambung maksudnya ya, karena tensisnya sama antara clause yang pertama dan clause yang kedua. Selanjutnya teman-teman, tidak semua kalimat yang terdiri dari dua clause ya harus sama tensisnya ya. Tidak semua kalimat yang ada dua clause itu harus sama tensisnya. Ada kalanya clause yang pertama itu present tense, clause yang kedua itu past tense ya. Ada kalanya clause yang pertama itu ternyata present tense ya. Clause yang kedua itu past tense. Nah, ini sebenarnya boleh-boleh saja asalkan maknanya itu nyambung ya. Maknanya itu masih nyambung ya, masih ada maknanya ya, tidak masalah ya menggunakan present tense dan past tense secara berbarengan, tidak masalah asalkan masih nyambung maknanya ya, maksudnya masih nyambung. I know that he took the money yesterday. I know itu tensisnya present tense ya, present tense ya. Terus that he took the money yesterday ya, took the money yesterday itu past tense ya. Ada kata kerja kedua dan ada kata-kata yesterday, keterangan waktu yesterday ya. Itu past tense ya, kemarin. Saya tahu bahwa dia itu ngambil uang kemarin ya. Ngambil uangnya kemarin. Nah, saya tahu ya, ngomong tahu itu pada saat ngomong ya. Pada saat ngomong itu, tahunya itu pada saat ngomong. Adapun dia ngambil uangnya itu kemarin. Sehingga ini kalimatnya benar ya. Kalimatnya benar walaupun di sini ada dua tenses ya. Ada dua tenses
Yang pertama itu present tense, yang kedua, clause yang kedua itu past tense. Karena kalimatnya masih nyambung. Saya tahu bahwa dia itu yang ngambil uang kemarin, ya. Ngambil uangnya kemarin, ya. Ngomong tahu itu pada saat ngomong itu, ya, pada saat ngomong itu, ya. Nah, ini maknanya masih nyambung. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mencoba menentukan kalimat berikut ini apakah benar atau salah. Ya. Yang pertama, I tell him the truth when he ask me question. Ya. Di sini ada dua clause. I tell him the truth itu clause yang pertama. Setelah when itu clause yang kedua. Ya, kita lihat di sini ada dua clause. Ada when-nya, ya. Ya, ada when-nya. Setelah when itu past tense, ya, ini past tense. Terus sebelum when itu ternyata present tense, tell itu present tense. Present tense, ya. Saya mengatakan kepadanya kebenaran ketika dia bertanya kepadaku pertanyaan. Nah, ini nggak nyambung, ya. Ya, mengatakannya di waktu present, ditanyanya itu pada waktu past tense, sehingga tidak nyambung, ya. Sehingga ini kalimatnya salah. Seharusnya apa? Kalau mau past tense ya past tense semua, kalau mau present tense ya present tense semua. Sehingga kalimatnya salah. Selanjutnya teman-teman, di sini ada soal nomor 2. I understand that you were angry, ya. Di sini ada dua clause, ya. I understand itu clause yang pertama, that you were angry itu clause yang kedua. Clause yang pertama itu present tense, present. Clause yang kedua itu past, ada were-nya, ya. Itu past. Ini past tense. Kita lihat apakah nyambung maknanya, ya. Kamu marahnya kemarin, ya kan? I understand that you were angry. You were angry, kamu marahnya kemarin. I understand itu pada saat ngomong itu, ya. Waktunya itu pada saat ngomong, ya. Itu dalam waktu present tense. Sehingga ini masih nyambung maknanya, ya. Saya paham bahwa kemarin itu kamu marah. Sehingga ini masih nyambung maknanya, ya. Sehingga kalimatnya bisa menggunakan dua tenses. Yang pertama present, yang kedua itu past tense. Sehingga present tense dan past tense itu digunakan secara bersama-sama. I understand itu present tense, ya. You were angry itu past tense, ya. Marahnya itu lampau, ya. Paham bahwa kamu marah itu sekarang, gitu, ya. Pada saat ngomong, ya. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.